Kembali lagi dengan video praktikum sistem basis data 1. Di sini saya akan menjelaskan materi conversion function. Apa sih conversion function? Conversion function itu adalah mengubah tipe data menjadi varchar atau varchar menjadi date atau tanggal. Nah, conversion function itu terdiri dari beberapa, yaitu ada toChar, ada toNumber, dan ada juga toDate. Nah, pertama yang akan saya bahas itu adalah varchar. Varchar itu apa? Varchar adalah untuk mengubah tipe data menjadi varchar, yaitu contohnya misalnya number ke varchar atau karakter. Gimana sih cara pemakaiannya? Cara pemakaiannya adalah seperti di select, toChar, terus apa yang mau aku ganti yaitu salary. Salary ini kan adalah tipe data number yang nanti aku ganti dengan varchar. Contohnya aku tambahin $, lalu gaji, kita namain gaji, main tabelnya gaji. Lalu kita ini kan ada salary itu ada di tabel employees. Ya, ini semua muncul ya. Nah, ini fungsinya apa? Salary kan number ini kita mau ganti jadi angka, yang dimana bukan angka, karakter, yang dimana di depan ini saya mau tambahin $, terus dengan format koma dia gitu ya, yang dengan format 3 di belakang koma. Lalu bisa juga seperti ini, date dengan format dd, yy. Nah, ini format date-nya kita ubah, yang dimana y itu year atau tahun, m itu month atau bulan, dd itu date atau tanggal. Nah, misalnya kan ini y-nya ini cuma keluar 2 angka nih. Kalau aku mau keluarin 4 angka juga bisa, kita tambahin y-nya 2, jadi outputnya 4 angka. Nah, udah keluar kan 4 angka. Lalu misalnya kita mau keluarin outputnya huruf itu gimana sih? Nah, seperti ini. Nah, ini kan Juni, September, Januari. Kalau misalnya mau full, tulis full aja month. Terus sama kalau huruf besar di awal, ganti aja M-nya jadi M besar. Nah, di sini munculkan outputnya Juni huruf besar,
depannya S depan September itu huruf besar gitu. Terus kalau misalnya aku mau nambahin hari itu gimana sih? Tinggal tambahin aja day, koma. Hari Senin, Selasa, Saturday, Monday, Sunday. Nah ini kan keluar kan Wednesday, Saturday, Wednesday, Tuesday. Nah gitu. Terus kalau aku mau tanggalnya itu ditambahin kayak biasa kan ada yang kita ya tanggalnya itu 1 ST 2 apalah bla 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 gitu kan. Nah itu gimana caranya? Tinggal tambahin TH di belakangnya. Nah ini kan muncul nih tanggal 17 TH, 21 ST TH, 17 TH, nah seterusnya. Terus kalau misalnya aku mau tanggalnya itu dalam bentuk karakter atau huruf, itu dengan cara DDSP, yaitu spelling, atau dibaca dengan huruf. Nah ini kan muncul, nah ini outputnya 7 Juni 2029 gitu. Itu tentang tipe data tucar. Terus kalau misalnya aku akan bahas tentang to number. To number itu apa? To number adalah karakter angka yang diubah ke number. Karakter angka belum tentu angka karena kayak contohnya varchar NIM kita. Nah NIM kita itu kan dia bisa jumlah, sedangkan number itu bisa jumlah gitu. Contohnya apa sih? Contohnya seperti ini, cuma kalau ini sama semua pokoknya, cuma tinggal ganti nomor. Terus slowly ini aku ganti dengan angka yang tadi. Nah ini kan muncul nih salary dalam bentuk format to number. Atau kita mau pakai kolom bonus, kan di employee juga ada bonus tuh, juga bisa. Nah ini yang ada ini yang lainnya ada yang kosong karena nol, dia apa kosong, memang kosong intinya. Nah di sini angka bonus di bonus itu aku ubah jadi tipe data number atau angka gitu. Terus selanjutnya progression function yang ketiga itu adalah to date. To date ada apa sih? To date adalah mengubah karakter ke date. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Aku ambil select to date. Mei 10 1989. Lalu fx
mon. Dede. From dual, karena ini kan tabel tambahan atau tabel bayangan gitu. Ini kita buat sendiri. Nah, ini kan adalah tipe data karakter. Terus dengan format ini kita mengubahnya menjadi seperti ini, yaitu dengan format tanggal atau date. Itu sekian dari video ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Terima kasih. Kita akan ke materi null function. Null function itu apa sih? Null function itu adalah digunakan untuk mengubah nilai null atau nilai kosong sehingga lebih bervariasi. Seperti misalnya di database kita kan kalau null function menggunakan ini nih. Nah, kita bisa mengubahnya menjadi seperti ini dan lain-lainnya. Nah, null function itu ada beberapa, yaitu NVL. Yang pertama NVL. NVL itu adalah mengubah nilai 0 ke nilai yang diketahui dari tipe data tetap baik tanggal, karakter, atau angka. Nah, null function itu gimana sih cara pakainya? NVL itu gimana sih cara pakainya? NVL itu caranya adalah nilai ekspresi yang pertama yang mungkin berisi nilai 0. Terus ekspresi kedua untuk menggantikan nilai 0. Nah, itu caranya. Aku ada simpan di sini. Nah, ini kita masukkan last name NVL komisi, 0. Ekspresi pertama, terus ekspresi kedua, terus dikali 250. Terus kita beri nama commission. Dari tabel employees, di mana departemen ID yang 80 dan 60. Sini aku tambahin departemen lagi ya. ID terjalankan. Nah, di sini munculkan yaitu last name-nya King yang memiliki komisi yang 0. Seharusnya dia 0. Coba aku nanti tambahin commission. Nah, seharusnya dia tandanya seperti ini, tapi karena kita menggunakan NVL, jadi fungsi null itu diganti jadi 0. Ini juga diganti jadi 0 dan seterusnya gitu. Terus fungsi null function yang kedua itu ada NVL2. NVL2 itu gimana sih cara pakainya? NVL2 itu jika nilai pertama bukan 0, maka fungsi NVL2 mengembalikan ekspresi kedua. Jika nilai pertama 0, maka ekspresi ketiga yang dipanggil. Jadi dia ada 3 ekspresi.
Caranya itu ada di sini. Contohnya. Nah, ini muncul ya, yang fungsi NVL2, yaitu jika nilai pertama bukan 0, maka fungsi NVL2 mengembalikan ekspresi kedua. Jika nilai pertama 0, maka akan mengembalikan ekspresi ketiga. Caranya dan hasilnya seperti ini. Coba kita tambahin komisi. Nah, ini kan jika nilai pertama bukan 0, nih kalau bukan 0, maka fungsi NVL2 mengembalikan ekspresi kedua. Yaitu 12.600, yang dimana ini tambah ini, salary tambah salary kali commission. Terus kalau jika nilai pertama 0, ini commission 0, maka dia akan mengembalikan fungsi atau ekspresi ketiga yang dikembalikan, yaitu kan ini 0 commissionnya. Terus kenapa 17 diambil dari sini salary, ini fungsinya salary gitu. Terus conversion function yang ketiga itu adalah fungsi null if. Fungsi null if ini mengembalikan dua ekspresi jika mereka sama. Jika mereka sama, fungsi mengembalikan 0. Jika tidak sama, fungsi mengembalikan ekspresi pertama. Nah, ini ya. Ini first name, terus panjang first name-nya kita beri nama panjang first name, terus last name, panjang last name, kita beri nama panjang last name. Ini kalian sebelumnya sudah belajar ya di materi sebelumnya. Terus null if first name. Nah, ini kan panjang first name, panjangnya 5 kan. Nah, 5, last name-nya 4, ya udah 4, last name-nya 4. Terus ini kenapa kosong? Karena kan sesuai tadi, jika mereka nilainya sama, maka akan mengembalikan ekspresi 0.
fungsi nol. Jika mereka nilai tidak sama, maka akan mengembalikan ekspresi pertama gitu. Dan ini juga gross 5, gross and minus 5 juga. Ini sama-sama 5 nih. Berarti mereka mengembalikan fungsi 0. Kalau misalnya sama-sama 3 juga mengembalikan fungsi 0. Kalau misalnya mereka ini tidak sama, maka mengembalikan fungsi ekspresi pertama yaitu 7. Null function selanjutnya adalah yaitu kelas C. Kelas C adalah fungsi dari kelas C adalah perpanjangan dari fungsi NPL. Kecuali kelas C dapat mengambil beberapa nilai. Jika ekspresi pertama 0, fungsi berlanjut ke baris sampai ekspresi bukan 0 ditemukan. Maksudnya gimana sih? Kita langsung ke contohnya aja ya. Sudah kelamaan dulu. Jangan sampai akun Apex kalian kekunci, karena kalau tidak, kalian tidak bisa mengerjakan soal-soal, mencoba-coba query, dan tidak ada akun cadangan. Nah, kita coba yang police. Nah, di sini kan ada, kita masukin last name, kelas C commission PCT, salary 10, ini commission. Nah, dimana jikalau commission dan salary 0, maka memanggil 10 gitu. Tapi kalau misalnya commission bukan 0, maka akan keluaran output commission di bagian college. Tapi kalau misalnya salary commission tidak 0, tapi salary tidak 0, maka akan keluar output salary. Sebagai contoh, kita langsung run aja ya. Oke, saya tambahkan kolomnya. Oh iya, sorry, ini kemana? Nah, di sini. Nah, ini kan contohnya. Komisinya tidak 0. Maka dia akan memanggil langsung si komisi. Kalau misalnya komisinya 0, nah kayak gini nih. Komisinya 0, terus salary-nya tidak 0, maka dia akan mengeluarkan output salary. Itu. Sekian dari video praktikum sistem basis data 1. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau misalnya kurang mengerti atau mau bertanya, silakan tanya ke kakak-kakak seterusnya. Terima kasih. Ya, halo teman-teman semua. Di sini saya materi selanjutnya yaitu conditional expression. Apa sih conditional expression? Conditional expression adalah statement untuk membuat suatu keputusan sama seperti if-else statement yang ada di, mungkin kalian sebelumnya sudah belajar bahasa C++ atau codingan lainnya. Sama prosesnya juga sama dengan if-else statement. Pasti kalian tahu lah ya. Jadi materi ini pasti mudah dipahami sama kalian. Ya, conditional expression terdiri dari dua, yaitu case expression dan decode expression. Ya, case expression adalah kondisi expression yang disesuaikan dengan
Sedangkan decode expression kita gunakan pada oracle. Nah, di sini case expression. Kalau kita pakai case expression, ini when, kayak if else, when configuration expression 1, then return expression 1, dan seterusnya sampai else expression, yang dimana contohnya kayak jika hujan pas, maka kita akan membawa payung. Terus dan seterusnya sampai sini else expression. Lalu gimana sih contohnya? Contohnya seperti ini. Langsung kita ke query-nya ya. Nih, contoh soalnya untuk menampilkan ID karyawan dengan keterangan, di mana keterangan ini diambil dari lama bekerja seorang karyawan yang berasal dari pengurangan end date dan start date. Kondisinya adalah, jika karyawan sudah bekerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun, maka keterangannya adalah senior. Jika karyawan bekerja kurang dari 3 tahun, maka keterangannya adalah junior. Selain itu, kita juga diminta untuk menggunakan distinct dan function round. Pada soal ini, kita akan menggunakan case expression. Langsung saja, kita ketikkan statement query-nya. Seperti biasanya, apabila kita akan menampilkan data, jangan lupa untuk menggunakan statement select. Karena tadi kita diminta untuk juga menggunakan distinct ini digunakan untuk employee ID-nya. Jadi, agar tidak ada employee ID yang sama. Karena employee ID pada tabel job history bukanlah dimiliki, maka dari itu pasti akan ada employee ID yang sama. Untuk meminimalisir kesamaan employee ID, maka dari itu kita menggunakan distinct agar employee ID yang sama dihitung satu saja. Kalau kita gunakan distinct, lalu employee ID, dan kita beri nama ID karyawan, lalu langsung saja kita masuk ke conditional expression-nya, yaitu menggunakan case. Maka penulisannya adalah case when, kan tadi kita juga diminta untuk menggunakan function round, maka kita menggunakan round untuk membulatkan pengurangan dari end date dan start date. Itu maka round end date dikurangi start date lalu dibagi 365 hari karena kita akan menampilkannya dalam bentuk tahun. Lalu kita menggunakan tanda lebih dari sama dengan 3 dan senior. Senior adalah output yang diinginkan, yaitu apabila end date dikurangi start date itu lebih dari sama dengan 3 tahun, maka outputnya adalah senior. Lalu else junior. Karena di sini hanya ada 2 kondisi, maka karyawan yang bekerja kurang dari 3 tahun tidak perlu kita tulis lagi menggunakan when. Langsung saja kita tuliskan dengan else, karena tidak memenuhi kondisi yang pertama. Apabila kondisinya hanya ada 2, maka langsung saja kita menggunakan when dan else. Apabila kondisinya ada banyak, ada beberapa, lebih dari 3, maka kita harus tuliskan kondisinya satu-satu. Baru apabila ada yang tidak memenuhi ketiga kondisi itu, kita menggunakan else. Tapi karena ini hanya ada 2 kondisi, dan apabila kondisi 1 sudah tidak terpenuhi, maka langsung saja kita menggunakan else. Dan jangan lupa ditutup dengan and. Lalu kita beri nama kolom tersebut keterangan. Karena kita menggunakan kolom yang ada di tabel job history, maka from-nya adalah job history. Lalu langsung saja kita klik run. Dari statement yang telah kita buat tadi, kita dapat mendapatkan informasi bahwa karyawan dengan ID 114 berstatus junior dan karyawan yang memiliki ID 122 berstatus junior juga. Dan karyawan yang memiliki ID 102 berstatus senior, di mana artinya bahwa apabila dia senior, dia telah bekerja lebih dari 3 tahun. Dan sebaliknya, apabila statusnya adalah junior, maka dia bekerja kurang dari 3 tahun. Conditional expression yang kedua adalah decode expression. Sama halnya dengan case expression, decode expression juga digunakan untuk membuat keputusan. Struktur dari decode expression adalah decode, column expression, lalu search 1, result 1,
dan selanjutnya, dan default. Column expression adalah kolom pada tabel yang ada di skema HR maupun tabel yang kalian buat sendiri. Search one sama seperti dengan yang ada di case expression, bahwa search one itu sama dengan comparison expression. Maka search one adalah field yang ada di tabel tersebut. Result one adalah output yang kita inginkan. Kita ingin mengembalikan apa sih? Kita ingin mengeluarkan apa apabila kondisinya seperti itu. Lalu default itu sama dengan else. Jadi apabila ada sebuah kondisi yang tidak memenuhi kondisi-kondisi yang ada di search one, search two, dan seterusnya, maka akan diisi dengan default. Case expression dan decode expression sebenarnya sama saja, hanya saja penulisan sintaksnya yang berbeda. Tinggal kita lebih nyaman menggunakan yang mana. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja kita praktekkan. Untuk decode expression, saya mempunyai soal seperti ini. Kita diminta untuk menampilkan nama akhir dan departemen dari seorang karyawan dengan ketentuan jika departemen ID-nya adalah 90, maka nama departemennya adalah manajemen. Jika departemen ID-nya adalah 80, maka nama departemennya adalah sales. Jika departemen ID-nya adalah 60, maka nama departemennya adalah IT. Apabila departemen ID-nya selain dari 3 kondisi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, maka nama departemennya adalah other department. So, langsung saja kita ketikkan statement query-nya. Kali ini kita akan menggunakan decode expression, dan pertama kita akan menampilkan last name terlebih dahulu. Jangan lupa untuk selalu menggunakan statement select untuk menampilkan data. Select last name, lalu kita gunakan decode expression. Jangan lupa untuk menuliskan decode. Lalu ingat kolom apa yang akan dijadikan parameternya. Di sini yang digunakan adalah kolom departemen ID. Lalu kondisinya adalah apabila 90, kita ketikkan 90, maka outputnya adalah manajemen. Apabila 80, maka outputnya adalah sales. Apabila 60, IT. Jadi decode itu tidak perlu menggunakan kalimat when, then, else, atau if, then, else. Hanya langsung saja dituliskan fieldnya dan outputnya secara langsung. Tapi harus urut dengan ketentuannya. Apabila 90, outputnya adalah manajemen. Apabila kalian menulisnya 90, outputnya itu adalah sales. Terus kalian pada saat run, hasilnya berbeda karena kalian tidak menuliskannya secara urut. Jadi ini harus dituliskan secara urut, disesuaikan dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Lalu apabila tidak memenuhi 3 kondisi tersebut, maka outputnya adalah other department. Dan kita beri nama kolom tersebut adalah department. Karena kolom yang kita gunakan ada di tabel employees, maka kita menggunakan from employees. Lalu langsung saja kita run. Dari statement yang telah kita buat sebelumnya, kita dapat mendapatkan informasi bahwa karyawan dengan nama akhir King bekerja di departemen manajemen, yang artinya bahwa King memiliki departemen ID 90. Walland bekerja di departemen yang lain, yang berarti Walland tidak memiliki departemen ID 90, 80, ataupun 60. Sehingga nama departemen dia adalah other department. Dan seterusnya. Sekian praktikum tentang conditional expression dari saya. Selamat belajar, selamat mencoba. Basis data Oracle itu nggak susah kok. Basis data Oracle itu seru loh. Semangat!